Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Septi Tandrianise, NIM A21019085, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Media Sosial TikTok sebagai Sarana Digital Marketing dalam Berbisnis. Adapun pokok pembahasan saya, Bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka, yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Bab 3, metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Langsung saja ke latar belakang. Pada saat ini banyak sekali pelaku bisnis yang menggunakan digital marketing untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk mereka. Karena media sosial TikTok ini banyak sekali penggunanya dari yang muda sampai dengan yang tua. Nah, media sosial TikTok ini juga memberikan sarana berbagai konten yang bervariasi dan kreatif. Salah satunya dalam mempromosikan bisnis fashion ini itu melalui unboxing atau melalui live dengan diskon-diskon yang sangat besar sehingga dapat menarik banyak konsumen untuk membeli melalui media sosial TikTok ini. Nah, platform TikTok ini juga sangat efektif untuk meningkatkan penjualan produk, khususnya untuk bisnis online yang belum memiliki outlet. Nah, media sosial TikTok ini juga sangat bagus untuk pelaku-pelaku bisnis yang belum memiliki outlet untuk berjualan gitu, karena media sosial TikTok ini juga dapat digunakan sebagai untuk mencari konsumen atau pelanggan gitu. Kemudian salah satu bisnis yang marak menggunakan platform TikTok itu tuh dalam pemasarannya adalah penjualan fashion, karena fashion sendiri itu menjadi kebutuhan penting masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penggunaan media sosial TikTok dalam bisnis fashion. Yang kedua, bagaimana TikTok dapat dijadikan sebagai sarana dalam pemasaran produk fashion dalam bisnis. Dan yang terakhir, bagaimana dampak dari adanya penerapan media sosial TikTok dalam digital marketing. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media sosial TikTok dalam bisnis fashion. Kedua, untuk mengetahui bagaimana TikTok dapat dijadikan sebagai sarana dalam pemasaran produk fashion dalam bisnis. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya penerapan media sosial TikTok dalam digital marketing bisnis. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya itu, penulis berharap untuk dapat berkontribusi bagi pengembangan kajian ilmu marketing khususnya di bidang digital marketing melalui sosial media TikTok. Untuk manfaat praktisnya itu ada dua. Yang pertama, penelitian ini dapat bermanfaat khususnya dalam pelaku bisnis online shop yang bergerak dalam kegiatan digital marketing dalam penggunaan media sosial TikTok. Untuk masyarakat yang kedua, untuk masyarakat luas bisa digunakan bagi pembaca untuk memberikan sebuah pengetahuan juga wawasan tentang penggunaan media sosial TikTok dalam pemasaran. Kemudian untuk bab 2, tinjauan pustaka, penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu berjudul Analisis Taktik Digital Marketing pada aplikasi TikTok atau studi kasus akun TikTok @jogja_foodhunter official yang ditulis oleh Priyatama dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, akun ini tuh memiliki pengikut terbanyak dan menawarkan informasi tempat nongkrong dan kafe terpopuler di Yogyakarta. Tujuan dari penelitian itu tuh untuk mengetahui bagaimana akun @jogja_foodhunter_official menggunakan strategi digital marketing. Nah, hasil dari penelitian itu adalah dengan menggunakan teknik sales promotion gitu. Kemudian yang kedua berjudul pemanfaatan media sosial TikTok sebagai media promosi industri kuliner di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19 yang
ditulis oleh Dewa dan Safiri pada tahun 2021. Akun @javafoodie ini tuh adalah akun TikTok yang mempromosikan industri kuliner daerah istimewa Yogyakarta. Akun @javafoodie ini tuh mempromosikan melalui cara yang unik, terutama nari dengan nada komedi untuk menarik konsumen. Nah, tujuan dalam penelitian ini tuh untuk mengetahui apa yang membuat TikTok menjadi alat promosi yang sukses selama wabah COVID-19 ini. Nah, hasil dari penelitian ini tuh TikTok merupakan media promosi yang efektif karena kan ini tuh memiliki pengguna yang sangat banyak dan populer di kalangan milenial. Untuk kedua penelitian ini tuh terkait mengenai strategi digital marketing atau promosi melalui media sosial TikTok. Kerangka berpikir. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Daya Dukung Media Sosial TikTok sebagai Sarana Digital Marketing dalam Berbisnis, maka penelitian membuat kerangka berpikir sebagai berikut. Ada media sosial TikTok, digital marketing, dan bisnis fashion. Nah, ini apakah media sosial TikTok itu tuh bisa dijadikan sebagai sarana dalam digital marketing atau mempromosikan produk-produk dalam bisnis fashion, terutama dalam bisnis fashion. Kemudian untuk metode penelitiannya, jenis dan desain penelitian. Nah, jenis dan desain penelitian itu tuh ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data informan menggunakan snowball. Nah, snowball ini tuh pengambilan sampel sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini tuh berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tepatnya di Kampus 1 FKIP. Waktu penelitiannya itu dilakukan pada Agustus 2022. Kemudian, objek dan subjek penelitian. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitiannya itu adalah penggunaan media sosial TikTok dalam bisnis fashion. Nah, untuk subjek penelitiannya itu mahasiswa FKIP Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, penentuan subjek penelitian tersebut menggunakan snowball sampling. Nah, snowball sampling itu di mana subjek yang memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Seperti semisal saya menggunakan tiga sampel narasumber untuk ditanyai mengenai penelitian saya ini. Nah, nanti saya bertanya kepada tiga sampel tersebut, siapa lagi yang pantas untuk ditanyai mengenai penelitian saya ini. Kemudian, data dan sumber data. Ada dua, data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini didapat dari sebuah wawancara mahasiswa FKIP Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan observasinya didapat dengan mengamati penggunaan media sosial TikTok dalam bisnis fashion. Kemudian untuk data sekunder didapatkan dari screenshot atau dokumentasi yang dimiliki oleh mahasiswa FKIP Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian untuk teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama wawancara. Narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis adalah mahasiswa FKIP Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk observasinya itu, pengamatan ini tuh dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian tentang analisis daya dukung media sosial TikTok sebagai sarana digital marketing dalam berbisnis. Mengamati bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial TikTok dalam membeli baju atau sebagai pelaku bisnisnya. Kemudian untuk dokumentasi, dalam penelitian itu tuh dokumen yang digunakan sebagai dokumentasi berupa screenshot atau foto dalam penggunaan media sosial TikTok dalam berbisnis. Kemudian keabsahan data. Penelitian ini menggunakan sebuah teknik triangulasi. Nah, teknik ini tuh dilakukan dengan cara yang pertama membandingkan data yang didapat dari observasi dan dengan data wawancara. Yang kedua, mengkomparasikan data dari wawancara dengan data dokumen sehingga pengecekan menghasilkan data yang valid. Yang terakhir ada teknik analisis data.
Teknik analisis data itu ada 4, data collection, data reduction, data display, dan yang terakhir data conclusion drawing. Nah, untuk data collection ini memilih hasil dari data-data yang terkumpul dan dikelompokkan sesuai kategori sehingga memberi gambaran yang jelas dari hasil penelitian. Kemudian untuk data reduction ini, peneliti lebih memfokuskan pada data yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan media sosial TikTok dalam bisnis fashion. Kemudian untuk data display, ini tuh menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya. Kemudian dianalisis guna pengambilan kesimpulan. Nah, untuk conclusion drawing, pengambilan keputusan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal yang berjudul Analisis Daya Dukung Media Sosial TikTok sebagai sarana digital marketing dalam berbisnis. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.